Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Berapapun yang ada malam hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Lewat hati kita, suara kita, semuanya penyembahan untuk Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami bisa kembali Tuhan, berkumpul dengan saudara seiman kami semuanya, dengan sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Malam hari ini kami memberikan setiap penyembahan kami Tuhan, kerinduan kami di hadapan biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, melihat hati kami malam hari ini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami malam hari ini Bapa. Sebelum kami memasuki hadirat-Mu yang kudus, biarlah Tuhan kami merendahkan hati kami, hidup kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Engkau yang kudus, kami undang Engkau beracara malam hari ini bekerja, dan kami percaya Tuhan Engkau menguasai tempat ini, terlebih hati kami. Engkau berkuasa atas setiap pujian umat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sebagai anak-anak terbesar Tuhan. Bahwa kita adalah umat pemenang. Amin. Yuk kasih tos dengan tim kita 5 orang. Kita lebih dari pemenang.
kita akan menikmati berkat Tuhan lewat hadirat Tuhan lebih lagi untuk memasuki kebenaran firman Tuhan.
Biarlah kami menikmati hadirat-Mu malam ini Tuhan. Biarlah kami menikmati segala hal yang baik yang daripada Engkau malam ini Tuhan. Kami hanya butuh Engkau Tuhan malam hari ini. Kami hanya butuh kehadiran-Mu malam ini Tuhan. Hanya itu yang kami rindukan malam ini Tuhan. Hai kalede moshika la papa la maya la pa. La maya la pa, ya la maya la pa, ya la pa, ya la pa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kerinduan yang Kau berikan buat kami malam ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada malam ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya ini semuanya kekuatan yang daripada Engkau yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan duduk diam malam ini Tuhan, mendengarkan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Berbicara secara pribadi dalam setiap kehidupan kami masing-masing malam ini Tuhan. Dan biarlah berikan telinga buat setiap kami itu kami dengar akan firman-Mu malam ini Tuhan. Supaya kami menangkap isi hati-Mu malam ini Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau. Dan boleh memberkati setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Kami percaya yang sakit akan Tuhan sembuhkan malam ini. Yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang saat ini mengalami susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya kabar kita luar biasa. Berikan tos kanan kirimu, biarlah sukacita Tuhan boleh ada terus dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, diberikan kesehatan luar biasa malam ini. Puji nama Tuhan. Saya lihat wajahnya berseri-seri, bersukacita di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu terkasih, saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Di saat mungkin kita sedang mengalami kelemahan dalam hidup kita, di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan selalu menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita dan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih, kita akan belajar di sini tentang karakter Kristus. Kita belajar tentang firman Tuhan yang akan saya berjudul tentang tetaplah rendah hati. Jadi Bapak Ibu, selama awal tahun sampai nanti akhir tahun, kita diutak-utak tentang masalah kerendahan hati. Kita akan baca sama-sama dari Yakobus 4 ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat yang ke-10, saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama dari Yakobus 4 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Katakan amin. Silakan duduk baik sekalian. Saya ulangi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu.
Artinya apa? Di saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Artinya apa? Dia Tuhan yang mau jadi manusia. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Dia rela turun ke dunia menjadi manusia supaya merendahkan diri di hadapan kita, dan kita boleh meninggikan Tuhan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, Alkitab menceritakan bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu suatu kerendahan hati yang Tuhan berikan buat kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau seorang guru misalkan membasuh muridnya tuh hal yang biasa atau hal yang luar biasa? Saya percaya hal yang luar biasa. Dia seorang guru mau membasuh kaki murid-muridnya sesuatu yang luar biasa. Dan boleh kita pelajari hari ini bahwa kerendahan hati yang Tuhan berikan buat setiap kita boleh kita contoh hari-hari. Tuhan saja mau membasuh murid-muridnya, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau merendahkan diri itu gak gampang, tetapi kita mau belajar dari Yesus sendiri yang mau membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi kita percaya bahwa kerendahan hati yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan saja mau membasuh kaki murid-muridnya. Apabila kita juga harus mau merendahkan diri di hadapan siapapun, meskipun kan, oh aku bisa kok, aku mampu, belajar untuk menurunkan ego hari-hari. Jadi Bapak Ibu, kalau hati kita mau dijaga, saya percaya kita akan terus menjaga hati kita supaya hati kita tidak berubah kualitasnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berusaha menjaga hati kita dengan baik, saya percaya kita akan terus menjadi orang baik. Tetapi kalau hati kita mulai dikamili dengan orang yang mungkin membuat kita, oh kok seperti ini ya. Tetapi kita belajar di saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Di sini saya tuliskan ada pepatah Bapak Ibu, sering-seringlah check up daripada tiba-tiba check out. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini sering-seringlah check up daripada tiba-tiba Bapak Ibu check out. Artinya apa? Kita lebih introspeksi diri hari-hari. Jangan merasa kita lebih benar, jangan merasa kita lebih pintar, tetapi koreksi diri kita supaya kita mau introspeksi diri. Artinya apa? Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita, karena manusia itu gampang berubah. Artinya apa? Yang dulunya mungkin rendah hati, bisa-bisa jadi sombong. Yang mungkin awalnya punya hati yang murni, tiba-tiba bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Yang mungkin hatinya saat ini memiliki penuh kasih, bisa jadi benci. Artinya apa? Manusia itu gampang berubah hari-hari ini kalau hatinya tidak dijaga dengan baik. Jadi Bapak Ibu belajarlah untuk check up hari ini. Bukan check up di rumah sakit atau mungkin di sarana medika ya, check up ya. Tetapi check uplah dirimu dengan Tuhan hari ini. Supaya apa? Hatimu dipenuhi dengan hati yang memiliki kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu, rendah hati itu sangat penting. Karena itu bukti kerohanianmu sehat. Jadi Bapak Ibu, kalau kerohanianmu sehat, saya percaya engkau akan memiliki sikap sifat rendah hati dimanapun kau berada. Tetapi kalau hari ini kau belum rendah hati, berarti kerohanianmu belum sehat. Jadi Bapak Ibu, tentang rendah hati itu sangat-sangat diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan saja mau rendah hati, masa kita tidak mau rendah hati hari-hari. Jadi kita mau buang kesombongan kita mau buang ego kita, tetapi kita mau belajar seperti Yesus yang mau merendahkan hati buat murid-muridnya sampai membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebuah tindakan yang luar biasa yang boleh kita lakukan setiap hari supaya kerinduan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sangat-sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, orang yang kerohaniannya sehat, saya percaya hubungannya sama Tuhan pasti sehat. Jadi Bapak Ibu,
Kalau kerohanianmu sehat, saya percaya hubunganmu sama Tuhan pasti sehat. Masih baca firman? Masih doa? Masih pujian penyembahan? Itu yang Tuhan mau hari-hari Bapak Ibu. Engkau bisa hebat, engkau bisa mungkin jago dimanapun, tapi tanpa 3 hal ini, maka sesuatu yang besar tidak akan Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Memang baca Alkitab itu memang kadang melelahkan, kadang capek, kadang merasa jenuh, tetapi belajarlah terus. Meskipun kadang Bapak Ibu sudah khatam beberapa kali, tetapi terus belajar untuk baca Alkitab. Meskipun kadang capek, meskipun kadang sampai ngantuk-ngantuk, tetapi kita belajar untuk komitmen di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pada saat kita belajar, kenapa kita harus rendah hati? Yang pertama, kenapa kita rendah hati? Yang pertama, orang yang rendah hati akan dihormati banyak orang. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau pengen dihormati banyak orang, kalau engkau pengen disegani banyak orang, hendaklah engkau rendah hati. Karena nggak mungkin Bapak Ibu orang sombong dihormati, nggak mungkin orang yang kasarannya kemelindi dihormati orang, mungkin nggak Bapak Ibu? Pasti nggak mungkin. Tetapi orang yang rendah hati akan dihormati banyak orang. Orang yang rendah hati akan disegani banyak orang. Orang yang rendah hati akan membangun hubungan yang positif. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau rendah hati, saya percaya engkau akan menjalin koneksi dengan orang-orang yang baik. Amin. Dengan orang-orang yang positif. Tetapi kalau engkau belum memiliki kerendahan hati, saya percaya kumpulanmu ya orang-orang sering ngomong sana sini. Tetapi kalau engkau sering memiliki kerendahan hati, saya percaya teman-temanmu adalah orang-orang yang positif dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, dan memiliki sikap ketulusan hati dan menghargai orang lain, itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen dihargai, kita harus menghargai. Jangan mikir Bapak Ibu, aku sugih kok, harus menghargai yang bawah. Tidak apa-apa. Tetapi kita di mata Tuhan adalah sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang mungkin berlebih, tetapi kita percaya di mata Tuhan kita adalah sama. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12 saya bacakan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Bapak Ibu kasih, banyak orang belum apa-apa sudah sombongnya minta ampun. Banyak Bapak Ibu di luar sana baru punya motor gitu aja sudah sombongnya. Oh, aku punya motor loh, aku punya sepeda. Tetapi di sini tidak ada Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya di luar sana banyak orang-orang yang mungkin baru punya sedikit apapun sudah sombong, punya sedikit gayanya sudah berlaku. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang seperti itu biasanya senang atau tidak Bapak Ibu? Males ya. Ketemu dengan orang itu baru punya apa aja sudah sombongnya minta ampun. Tetapi kita percaya kalau kita memiliki kerendahan hati, saya percaya teman kita pasti banyak. Jadi Bapak Ibu kalau kau punya teman yang banyak itu bersyukurlah. Berarti Bapak Ibu sudah masuk kriteria orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati pasti temannya banyak, pasti disenangi banyak orang. Dan orang yang rendah hati pasti membawa aura yang positif. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah kalau kita sudah memiliki kerendahan hati, karena kerendahan hati itu yang dimau Tuhan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita masih muda, tetapi kalau kita punya kerendahan hati, kita pasti diajeni. Kalau kita memiliki kerendahan hati, saya percaya hati kita akan disegani. Tetapi kalau kita sudah tua, maaf ya, kalau kita sudah tua, tapi omongannya tidak karu-karuan, menyakitkan orang lain, pasti orang itu nggak akan menghargai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen dihargai orang, harus kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan saya percaya orang yang menghormati kita adalah orang yang menghargai kita. Pengen dihargai Bapak Ibu, harus memiliki kerendahan hati. Kalau kita pengen dihormati orang, kita juga harus menghormati orang. Itu sebuah hukum yang luar biasa. Tapi kalau sama orang kita sudah males,
ketemu orangnya sudah merenggut air, itu nggak akan membawa dampak yang baik. Tetapi kalau kita ingin dihormati, kita harus belajar untuk menghormati. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang sombong pasti tidak banyak temannya dan pasti banyak dimusuhi orang. Jadi Bapak Ibu kalau mau sombong pasti besok dilolok nih, pasti dirasani. Kae lho, si A kae lho, sombongnya rame-rame. Tapi kalau kau rendah hati, kae lho, Pak si A aja lho, orangnya rendah hati, dijak ngomong ya penak, wongi guyang-guyu. Artinya Bang, seperti Pak Roh, grabiak. Terus Bapak Ibu, orang grabiak itu pasti membawa dampak yang positif. Jadi Bapak Ibu, saya mengajari anak-anak kami, kalau di desa seperti ini, kalau ketemu siapapun, monggo. Meskipun kadang nggak kenal kita Bapak Ibu, jadi ini sopo tuh. Penting Bapak Ibu monggo senyum itu loh. Itu akan membawa aura yang positif dalam hidup kita. Oh, kayak lo anaknya kayak lo. Ketemu siapapun, guyang-guyang. Tetapi Bapak Ibu kalau kita ketemu dengan orang merengut, senang nggak Mbak Sari? Pasti nggak senang. Tetapi kita belajar kalau kita ketemu dengan siapapun, kita memberikan senyum. Saya percaya wong duwe masalah nek ketemu kita dengan senyum, masalahnya lali. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau ketemu dengan kita harus merengut, wis aku duwe masalah, ketemu si A wis merengut ae, tambah masalahnya tambah berat. Jadi Bapak Ibu, orang yang rendah hati akan dihormati banyak orang. Dan kalau kita ingin dihormati orang lain, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Kita mau belajar seorang tokoh. Di sini saya tuliskan, Bapak Ibu kenal Yusuf? Yusuf saya tidak kenal loh Pak, itu cerita lama. Tapi tahu ceritanya tentang Yusuf ya? Pasti setiap kita tahu ceritanya Yusuf. Ceritanya Yusuf yang pertama Bapak Ibu? Gimana? Orangnya sabar, ini saya tuliskan sabar. Jadi pertama, kalau Yusuf itu kan lagi dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf, seperti Bu Gembala kemarin cerita bahwa Yusuf tuh saudaranya harus menyembah Yusuf. Loh, tidak mungkin loh, Yusuf ini sopo. Tetapi kita mau belajar dari seorang Yusuf. Yusuf adalah yang pertama, Yusuf orangnya sabar. Kenapa Yusuf sabar? Meskipun Yusuf pada suatu ketika dimasukkan ke dalam sumur, dijual, tetapi Yusuf tidak membalas itu. Karena Yusuf memiliki kesabaran yang penuh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita belajar dari Yusuf ini, Yusuf adalah orang yang sabar. Yang kedua, Yusuf dihormati karena memiliki integritas moral. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau jenengan disakiti orang, yang pertama respon yang pertama biasanya apa Mbak Deborah? Marah. Pak Hasan, kalau disakiti misalkan dilolok nih misalkan, respon pertama apa Pak Hasan? Sama marah. Mbak Melisa pasti sama marah. Itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar dari seorang Yusuf ini. Dia memiliki integritas moral yang luar biasa. Meskipun karena hatinya sakit. Piye tau gak sakit piye tau wis dicemplung nih sumur, ditok nih. Terus akhirnya didol. Terus dilebok nih penjara. Sopo atine sing gak kerontor-rontor. Tetapi kita belajar dari seorang Yusuf, dia memiliki integritas moral yang luar biasa. Meskipun disakiti, tetapi dia membalas bukan dengan kesakitan, tetapi dengan sukacita. Yang terakhir, Yusuf mau mengampuni saudaranya. Itu pembelajaran yang luar biasa. Kalau saya jadi Yusuf, saya mikir, wong dikono nih kok sih mau membantu saudaranya. Suatu ketika itu kejadiannya kan ada kelaparan. Jadi Yusuf ini dipakai raja untuk sebagai perdana menteri. Jadi dia memasok gandum, memasok bahan pangan lah. Suatu ketika ada kelaparan dan akhirnya keluarganya itu juga datang ke Yusuf. Namanya Yusuf Bapak Ibu. Wis disakiti koyo ngono, tetapi masih memiliki kasih yang luar biasa. Kita belajar Bapak Ibu, kalau kita disakiti orang lain, jangan membalas itu. Itu memang tidak gampang, tapi kita mau belajar tentang kerendahan hati. Di saat kita disakiti,
kita jangan pernah membalas kesakitan, tetapi balaslah dengan doa. Jadi Bapak Ibu, doa itu sangat luar biasa kuasanya. Di saat Bapak Ibu disakiti orang, mungkin ini Arab marah karena Roh Kudus akan mengingatkan kita. Yang kita bisa lakukan hanya berdoa sama Tuhan. Nah, emosi, bodoh emosi, dan ini malah bentrok geger. Yang kedua, kita belajar kenapa kita harus rendah hati, karena orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu bukan mengangkat diri, tetapi diangkat oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau mau rendah hati, saya percaya promosi demi promosi Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita mulai sombong, saya percaya kesombongan adalah awal sebuah kehancuran. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak akan ada orang yang menurunkan kita. Jadi Bapak Ibu percayalah, kalau Tuhan sudah mengangkat kita hari ini, tetap bersyukurlah. Jangan kita bolak-baliknya. Kalau kita bolak-balik, proses kita akan semakin lama. Tetapi kalau kita sudah diangkat Tuhan, saya percaya itu adalah kedaulatannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau buka dari Lukas 14 ayat yang ke-11, mungkin salah satu bisa membantu membacakannya. Lukas 14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat yang ke-11, Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saya ulangi, ini pesan Alkitab, pesan Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu, kita juga belajar dari seorang tokoh Alkitab. Alkitab menuliskan kisah tentang Daud dan Saul. Saul itu apanya Daud, Bapak Ibu? Mertuanya. Jadi Bapak Ibu, nah gimana? Saul kan mertuanya. Ya, jadi Bapak Ibu, Saul itu mertuanya Daud. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang sudah punya mantu-mantu, Cisan kan sudah punya mantu. Saya mau tanya Cisan, kalau mantunya lebih baik daripada Cisan, misalkan ini contoh ya Cisan ya, Cisan tuh lebih iri apa lebih seneng Cisan? Lebih seneng. Yang sudah punya Pak Hasan, saya mau tanya. Pak Hasan mau tanya, kalau punya mantu misalnya, sudah punya mantu ya, kalau mantunya lebih pintar, lebih hebat, lebih semuanya dari Pak Hasan, misalkan ya Pak Hasan ya, Pak Hasan tuh lebih seneng atau lebih iri dengan menantunya? Lebih seneng. Tetapi kasusnya ini beda Bapak Ibu. Kalau masalah Saul dan Daud ini, di saat Daud dipakai Tuhan, Saul ini malah iri, malah cemburu sama Daud. Secara manusia seharusnya kalau kita punya mantu yang lebih baik daripada kita, kita lebih bersyukur, lebih bangga. Tetapi memang ada Bapak Ibu di luar sana, itu biasanya kalau punya mantu lebih baik itu kadang, loh kok aku kalah ya, aku mertuani loh, kok seperti ini. Tetapi kita belajar di sini dari seorang Daud, dia memiliki sesuatu yang luar biasa karena Daud berkenan di hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang berkenan di hatinya Tuhan, saya percaya hidupnya semakin dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini, maka proses demi proses itu akan Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau hidup kita mulai tahun ini sudah berkenan di hadapan Tuhan, kita mau buang segala kesombongan kita mau buang segala keirian kita, saya percaya Tuhan akan pakai di tahun 2026 ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ceritanya Saul adalah orang yang sombong, orang yang ditegur Tuhan gak mau, tetapi semaunya sendiri. Tetapi singkat cerita, Daud diangkat oleh Tuhan karena Alkitab menuliskan bahwa Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan dipakai luar biasa.
dalam hidupnya, dalam keluarganya, bahkan dalam pekerjaannya. Promosi demi promosi Tuhan akan diberikan buat setiap kehidupan. Jadi Bapak Ibu, gak kaget orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan, karena Tuhan bukan melihat seberapa hebat kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh gak melihat seberapa hebat kita, gak melihat seberapa pintar kita, tetapi Tuhan lebih melihat hati. Makanya Bapak Ibu, hati gak iso diapusi. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu doa dengan orang, kita yang guyu ngati-ngati yo, ojo percaya lambe-lambe sing guyu. Artinya apa Bapak Ibu? Kadang ada orang tuh kelihatannya di luar tuh smile, baik, di belakang kita tidak tahu loh Bapak Ibu. Makanya hati manusia itu tidak ada yang tahu hanya Tuhan. Makanya tahun-tahun ini Tuhan menggerakkan hati kita untuk kita tetap rendah hati. Karena hati manusia tidak ada yang tahu. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah, nek ngamuk ya ngamuk pisan. Ojo misalkan ngamis-ngamis gitu loh Bapak Ibu. Padahal saya misalkan ngamuk sama Mbak Pita. Nek ngamuk mending ngomong ngamuk aja. Mbak Pita kamu ini. Jadi pada Mbak Pita, baik Mbak Pita tuh. Tapi nek buri ngomongin wong itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi lebih baik di depan. Apa yang mau? Hendak ini guyon ini. Lebih baik di depan tuh kita ngomong apa enek daripada di belakang. Duh, koyong ini. Tapi Bapak Ibu kita belajar bahwa Tuhan akan melihat hati kita. Belajarlah untuk rendah hati. Karena Tuhan akan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Kalau kau rendah hati, banyak promosi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang tahun ini masih memiliki hati untuk rasani? Loh Pak, rasani itu mau enak loh Pak. Misalkan ibu-ibu tuh kalau rasani ketemu tuh, wah enak. Jadi Bapak Ibu, buang penyakit atau kebiasaan ngerasani. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngerasani enak, tapi kalau Bapak Ibu misalkan genti dirasani, piatin. Yo lolo Pak. Makanya Bapak Ibu buang. Saya pengen kita mau buang sikap atau sifat ngerasani. Karena Bapak Ibu pernah lihat di Indosiar, dulu kan ada film yang namanya Asap misalkan. Asap orang yang sering ngerasani. Asap mungkin orang yang sering menghujat orang. Itu meninggalnya ngeri loh Bapak Ibu. Ada asap dari Tuhan. Makanya hari ini lebih baiklah ngerasani yang baik. Loh Pak, ngerasani kok baik? Tidak ada. Tetapi belajarlah untuk menghilangkan sikap untuk ngerasani. Dan saya percaya kalau kita tidak mau merasani orang, ya jangan kita ngerasani orang. Karena hukum tabur tuai itu masih ada Bapak Ibu. Kalau kita ngerasani orang, saya percaya kita ganti akan dirasani orang. Jadi Bapak Ibu, meskipun kadang kita ketemu dengan orang berdua gini, ngerasani misalkan Mbak Sari ini. Meskipun Mbak Sari tidak dengar loh Bapak Ibu, tapi tembok ini Bapak Ibu bisa berbicara. Loh kok bisa bicara? Delalah Bapak Ibu ada pesan seret, aku diomongin loh ya, Mbak Sari kayak ini loh. Makanya hati-hati Bapak Ibu, mulai hari ini saya pesen kepada teman-teman, ojo ngrasani. Nek mending ngomong ning ngarepe enggak apa-apa, meskipun kadang yo rodok ngamuk, tapi enggak apa-apa daripada ngrasani Bapak Ibu. Karena ngrasani itu sebuah penyakit. Tapi kalau kita sudah biasa ngrasani, biasanya ngrasani itu gini, awalnya baik, korek lagi. Makanya Bapak Ibu mau buang untuk ngrasani. Kalau Bapak Ibu tidak mau ngerasani, saya percaya hidup Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau tahun ini masih ngerasani, yuk jangan harap Tuhan karena melihat hati kita. Kalau hati kita sudah benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan pakai setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita tidak memiliki hati yang baik, saya percaya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Saya percaya Bapak Ibu punya Roh Kudus. Mosoknya punya Roh Kudus misalkan. Harap ngelek-ngelek wong terus. Saya percaya Roh Kudus akan ojo
Ojo, saya percaya itu. Tapi kalau Roh Kudus sudah tidak ada di hati kita, yo tidak apa-apa. Itu berarti itu ya kita punya inisiatif yang tidak baik dengan orang itu. Jadi Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata di saat kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan. Jadi Bapak Ibu, belajarlah untuk rendah hati. Meskipun kamu punya, belajarlah untuk rendah hati. Terus koyoknya nanti apa-apa gitu loh, tidak apa-apa. Tetapi kita bisa punya sesuatu tapi tanpa kita mengasih tahu kepada orang lain. Itu lebih baik. Tetapi sebaiknya di saat kita merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan. Belajar untuk merendahkan diri supaya Tuhan meninggikan engkau tahun ini. Tapi kalau engkau tidak belajar untuk rendah hati, jangan harap Tuhan akan meninggikan engkau tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun promosinya Tuhan. Kalau kita selalu rendah hati, saya percaya promosi demi promosi. Yang mungkin punya pekerjaan akan diberkati Tuhan. Yang mungkin punya usaha akan dilipat gandakan. Tahun kemarin mungkin lagi sepi, akan dilipat gandakan. Saya percaya keluarga kita yang mungkin lagi bentrok-bentrok, Tuhan akan pulihkan tahun ini. Saya percaya bahwa sesuatu yang besar Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus rendah hati? Karena rendah hati nggak akan merasa lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Jadi Bapak Ibu, hari-hari jangan merasa engkau hebat, jangan kau merasa bisa, dan jangan kau merasa mampu. Bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini itu bukan karena kekuatan kita, amin. Tetapi kita percaya ini semuanya penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saya percaya di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Dan saya percaya orang yang rendah hati gak akan merasa lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain. Tetapi kalau kau sudah merasa hebat, merasa engkau pintar, itu sudah sombong. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa apa yang kita alami saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 3-4 saya akan bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi belajarlah untuk empati sama orang lain. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu mengajarkan bahwa ojo mikir awake dhewe ae. Belajarlah untuk berbagi. Saya mengucapkan terima kasih buat keluarga Pak Ro dan Mbak Ani yang hari ini memberikan berbagi kasih untuk lingkungan. Saya terima kasih. Itu adalah wujud cinta kasih kita sama Tuhan. Dan saya percaya di saat kita membagikan berkat kita pada orang lain, saya percaya tidak akan pernah habis Bapak Ibu. Tapi akan semakin banyak dan semakin banyak. Tetapi kalau engkau jadi orang yang mungkin pelit hari-hari ini, engkau tidak akan pernah kaya. Wis kok. Percaya omongan saya. Tapi kalau semakin kita memberi, tambah Tuhan akan memberi dengan berlimpah. Tapi kalau kita gegem, mesti entek. Jadi Bapak Ibu, ini ceritanya gini. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang, biasanya kalau orang tuh mikirnya, wes ditabung ya, wes dibelikan apa ya, sesuatu yang mungkin misalkan emas atau apa. Tapi tanpa engkau memberikan berkat itu pada orang lain, maksudnya menyisihkan berkat itu pada orang lain. Jadi Bapak Ibu, yang kami lakukan adalah 3M ya, 3M. Jadi 3M ini sudah saya lakukan sejak saya menikah sampai sekarang masih saya lakukan. 3M yang pertama ini adalah kita harus memberi. Memberi itu harus. M yang kedua, kita harus menabung. Yo memberi, yo menabung. Ojo nabung toh, tapi tidak pernah memberi, jadinya orang pelit. M yang ketiga adalah menikmati. Jadi Bapak Ibu kalau engkau kerja 1 tahun ini misalkan, engkau tidak pernah menikmati duit, mau tuh wabung, engkau tidak akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tapi belajarlah 3 ini, memberi, menabung, dan menikmati. Nek uripmu penak. Loh Pak, aku ganti duit loh Pak. Memberi yang seperti apa? Memberi tidak harus uang Bapak Ibu.
memberi bisa perhatian kita. Memberi senyum itu loh sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu tentang apa yang kemarin tentang senyum ya, tentang senyum kemarin ini, Bapak Ibu misalkan di mall, seperti Bu Gembala bilang, kalau di mall Bapak Ibu ketemu dengan orang yang tidak dikenal, tiba-tiba senyum sama jenengan, respon pertama bahasa apa? Pasti balas dengan senyum. Itu adalah nular. Tapi kalau kita sudah ketemu dengan orang merengut, pasti merengut itu juga nular. Makanya Bapak Ibu lebih senang merengut apa lebih senang senyum? Senyum itu dengan senyum tuh maka tambah cantik, makin tambah ganteng. Tapi kalau merengut ya, jadi Bapak Ibu kalau merengut seperti kalau saya cerita sama istri, koyok ngemut permen. Jadi Bapak Ibu coba lihat kalau ngemut permen. Tapi kalau senyum, ini kan damai gitu loh Bapak Ibu. Meskipun jenengan nggak punya uang, tapi kalau senyum itu akan membawa dampak yang positif bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu, orang yang rendah hati selalu mengakui kelebihan orang lain. Jadi Bapak Ibu, mulai saat ini kalau orang sukses, kita harus lebih bersyukur. Ojo malah iri. Tapi Bapak Ibu kadang kita biasanya kalau di desa kami biasanya kalau tetangga beli sesuatu itu biasanya namanya tetangga itu omongannya mesti tidak enak. Duit itu kondi, ya Pak. Duit itu kondi, padahal ya duit dewi. Misalkan beli apa lagi, wah, ini duit kondi. Tetapi belajarlah kalau mungkin tetangga kita menekak nih, misalkan nekak nih kulkas. Terima kasih, aku ya pengen Tuhan. Ngomongnya biar Tuhan aja ngelolok nih tonggo nih. Misal tonggo nih mungkin cari uangnya seperti apa, kita tidak usah menghakimi. Belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Karena kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari ini ketoke, maaf ya ini contoh. Pemain musik misalkan, pemain musik ketoke rohani misalkan ini. Berminggu main musik sesuatu. Tapi di luar sana Bapak Ibu, kita tidak tahu loh kehidupannya. Kelihatannya rohani, tapi di luar sana lebih baik Bapak Ibu hidup kita rohani di hadapan Tuhan. Karena kalau kita rohani di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi bukan malah iri dengan keberhasilan orang lain, tetapi orang yang belum memiliki kerendahan hati biasanya jealous dengan keberhasilan orang lain. Buang jealous itu Bapak Ibu. Orang yang kalau kita melihat orang berhasil malah kita senang. Jadi Bapak Ibu, saya sama istri sering ngobrol tentang jemaat. Maksudnya ini, kalau jemaat diberkati, saya tuh bersyukur sekali. Bukan saya meminta apa-apa dari jemaat, dan karena itu bukti doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Bukan saya mikirnya, aku jalur perpuluhan di jemaat. Dan mau ngasih perpuluhan monggo dah. Itu sebuah keputusan Bapak Ibu saya pribadi sama Tuhan. Nek masalah Bapak diberkati, saya sangat senang sekali. Mosok ke seorang bapak nek anak ini diberkati, mosok merenggut. Saya enggak. Tapi saya malah bersyukur berarti setiap doa-doa saya pagi sampai malam Tuhan dengarkan dan Tuhan memberkati semua. Itu sebuah keberhasilan yang boleh saya berikan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang memiliki kerendahan hati tidak akan pernah menghakimi orang lain. Jadi stop menghakimi orang lain mulai malam hari. Wes arep koncone mulak malih, arep koncone mungkin koprol. Arep apa wes kita enggak usah ngurusi orang lain, lebih ngurusi hidup kita sama Tuhan. Amin. Kalau kita ngurusi orang lain enggak akan pernah habisnya. Bapak Ibu, sebuah survei, orang yang sering ngurusi orang lain itu berarti orang yang nganggur. Tetapi orang yang sibuk, saya percaya tidak akan pernah ngurusi orang lain. Jadi Bapak Ibu pengen sibuk apa nganggur? Pengen sibuk Bapak Ibu. Sibuk itu jadi jam segini kegiatannya ini. Tapi kalau orang nganggur itu biasanya mikir kaya lo ya. Jadi kita mau buang masalah hal menghakimi orang lain. Tetapi lebih fokus dalam hidup kita dengan Tuhan hari-hari. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Bangun hubunganmu dengan Tuhan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, supaya kita memiliki kerendahan hati, saya percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cakep gitu ya. Bunga mawar harum baunya, dipetik darah di waktu pagi. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, agar ditinggikan di waktunya nanti. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik ya, singer untuk maju. Kita akan merespon firman Tuhan pada saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita secara pribadi untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Saya minta Bapak itu bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan tentang tetaplah rendah hati di sini, supaya kita mau buang sikap kesombongan dalam hidup kita. Supaya Tuhan akan angkat kita, supaya Tuhan akan promosikan hidup kita akan lebih baik lagi di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Untuk jiwa ini ku serahkan padamu, ku ya Tuhan, mulia nama-Mu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Katakan sama-sama, sucikan. Sucikan dan kuduskan hati ini, amin, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwaku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Katakan tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulia nama-Mu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini. Seperti Engkau
kasih. Pada malam hari ini firman Tuhan mengajarkan buat setiap kita supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena saya percaya di saat kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehormatan yang luar biasa. Dan kita akan dihormati banyak orang. Dan kita akan disegani banyak orang. Dan di saat kita rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan angkat kita. Dan Tuhan akan promosikan hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita. Dan di saat kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita gak merasa lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Karena segala sesuatu yang kita punya hari ini, semuanya daripada Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Buat hati kami rendah hati di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengangkat hati di hadapan-Mu Tuhan. Buang rasa sombong dalam hidup kami. Buang tinggi hati dalam hidup kami Tuhan. Karena kami ingin dipromosikan oleh Engkau Tuhan. Karena kami percaya di saat kami rendah hati, Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Engkau akan mempromosikan kami. Dan kami percaya kami akan imani itu malam hari ini Tuhan. Sesuatu yang luar biasa Tuhan akan berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini bukan berlalu begitu saja, tetapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan sekedar kami mendengar Tuhan, tapi kami jadikan pelaku-pelaku firman. Untuk kami mau belajar rendah hati seperti Engkau Tuhan, yang mau merendahkan hati di hadapan murid-murid. Kami mau belajar itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan membuat kami semakin luar biasa. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu pada jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menguatkan, Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk mereka mau setuju dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk baik sekalian. Di balasannya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mana kita siapkan amplop kita, mana Bapak yang kasih. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami mengangkat persembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan di saat kami memberi, Engkau Tuhan akan beri buat setiap kami. Di saat kami memberikan dengan hati yang tulus pada malam hari ini, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Karena di saat kami memberi malam ini, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Dan kami percaya ini bukti cinta kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kuduskan, sucikan persembahan kami malam ini Tuhan, supaya persembahan kami berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang bertugas kami persilakan. Tuhan juga, oh
saudara Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Yang bertugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman kegiatan gereja sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 di gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 6:15 di pastori. Gereja berbagi untuk lingkungan setiap minggu kedua. Donasi dikumpulkan ke Saudari Dina. Bagi jemaat yang memiliki pergumulan dan ingin didoakan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Mungkin ada tambahan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemudian Bapak Ibu kembali berdiri, kita akan mengajikan tentang pujian. Sedang memimpin kami awal pertengahan hingga akhir ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mengurapi setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat malam hari ini Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada saat malam hari ini. Baik WA, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kebenaran firman pada saat malam hari ini boleh memberi kekuatan kami, menasihati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Engkau. Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, memberkati usahanya. Terima kasih Tuhan, berkat terbaik boleh tercurah buat keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Engkau memberkati sidang jemaat yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, memberkati keluar masuknya. Tuhan senantiasa memberkati, dan berkat-berkat terbaik juga Tuhan curahkan buat setiap sidang jemaat yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak ada halangan semacam itu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu angkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa surgawi boleh mengalir
Buat kita yang hadir pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi, kami percaya Tuhan dan berkat-berkat boleh melimpah buat anak-anakmu yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya berkat-Mu mulai malam hari ini Yesus boleh mengalir terus di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan